innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami menghadirkan pengobatan terhadap gangguan gaib yang menimpa Yuni beserta adik-adiknya. Astagfirullah. Gangguan gaib yang dialami mereka bermula di sebuah malam. Al-Azim. Pas tiba-tiba lepas maghrib langsung kayak seperti apa, kayak ada cahaya gitu di atas rumah, kayak kata orang tuh teluh gitu, kiriman. Tiba-tiba semua itu langsung berubah. Saudara-saudara tuh sesak gitu di dalam rumah, tiba-tiba bau amis, bau darah, bau bangkai, bau kemenyan itu paling kuat itu. Akhirnya semua itu lemas. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Setelah mengetahui gangguan gaib yang mereka alami, Ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekejap Rin tersengat aura gaib. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Rupanya tak hanya Rin saja, Yuni pun sudah dikontrol energi gaib. Pernah saya juga hamil 4 bulan, tiba-tiba hilang. Saya sering emosian, saya sering pingsan, kerasukan, ngamuk-ngamuk. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Emosinya sudah tidak dapat ia kontrol. Suara lantangnya pun keluar. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Melihat reaksi pasiennya seperti itu, membuat Ustadz Zunaidi penasaran. Makhluk gaib jenis apa yang merasuki tubuh Yuni? Ustadz pun mencoba berkomunikasi dengannya. Apa kepentingan kamu menghalang-halangi orang punya keturunan? Aku tidak menyukainya. Ya, apa kesalahannya? Karena dia sering menginginkan aku keluar dari tubuhnya. Aku ada dari leluhurnya. Dia tidak mau mengakuinya. Katanya itu salah. Punya agama nggak kamu? Tidak. Jin itu tidak mau menyerah. Ia pun berusaha menafikan semua nasihat Ustadz. Dengarkan. Dia harus mengikutiku. Kadang malam dia sering diganggu, kesurupan lah. Tiba-tiba tahu-tahu dia pingsan gitu. Terus setelah itu saya bacakan doa, ayat suci supaya dia bisa sadar di situ kan. Tapi di situ istri saya ini tetap dia yang merasuki di badan dia itu makin dibaca makin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah la quwwata illa billah. Allahu akbar. Yuni
kini lemas. Sambil zikir dalam hati. Ustadz pun meminta dirinya untuk menarik sendiri semua pengaruh energi buruk dari dalam badannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Terus dorong terus sampai habis, tarik. Kini Yuni pun telah sadar. Bukan hilang gitu ya. Yuni ini mengalami gangguan jin sudah cukup lama. Ya, dia mencari kesembuhan, mendatangi berbagai macam tempat, banyak dukun-dukun juga dia datangi demi untuk bisa sembuh atau bisa terlepas dari cengkraman gangguan jin. Tapi bukannya gangguan jin itu hilang, malah gangguannya semakin menguat. Bismillahirrahmanirrahim. Keesokan harinya kami kembali melanjutkan terapi ruqyah kepada kakak beradik yang tinggal di daerah Kuburaya, Kalimantan Barat ini. Maliki yaumiddin. Tidak hanya Yuni dan Rin saja, rupanya Ira juga turut serta. Seperti terapi yang kemarin, Rin lebih dulu beraksi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya nggak pernah mengalami kerasukan, itu suka pingsan-pingsan. Cuma saya kadang merasa suka emosi, nggak kendali, suka lepasin ke anak. Saya juga nggak suka keramaian, sukanya menyendiri sendiri. Tak lama jin di raga Ira mulai bereaksi. Mereka ini bertiga terkena gangguan jin nasab. Ya, kita lihat ketika kakaknya sadar, adiknya bereaksi. Jadi berganti-gantian dari tadi. Dia bilang dari keturunan. Nah, dari keturunan. Saya yang pertama saya enggak tahu keturunan dari mana. Soalnya dari saya kan enggak ada. Punya tanya dengan bapak, punya sebelah nenek bapak lembaran buaya. Itulah saya itu saya tanyakan neneknya. Oh, kalau waktu dulu dia bilang memang pernah diikuti buaya itu. Sekarang udah besar, udah enggak ada lagi. Jadi dia keluar. Waktu kemarin tuh yang didapat tuh rupanya masih anak cucu buaya itu. Nah, yang didapat anak saya yang pergi lihat buaya itu yang didapat orang mau dibunuh. Tiba-tiba Yuni ikut tersetrum aura magis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Coba, enggak usah nangis. Kalian mau tobat? Kalian mau tobat bersama-sama? Suruh duduk dekat saudaranya sini kalau tobat. Jadi kalian terkunci, pengen tobat tapi nggak bisa. Apa yang membuat kalian terkunci? Yang membuat saya terperangah adalah kalau menurut dia tidak pernah bisa melihat makhluk gaib. Dia tidak bisa berinteraksi dengan gaib, tidak pernah mimpi buruk, tidak bisa melihat makhluk gaib. Tetapi saat didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia tiba-tiba reaksi. Dia terus menangis, berteriak, lalu pingsan. Bangun, menangis, teriak, lalu pingsan, seperti itu. Dan saya tidak menyangkanya adalah dia tidak pernah bersentuhan dengan makhluk gaib, namun karena dia sering mengunci diri di dalam kamar, sering sedih, sering menangis tiba-tiba dan tidak kuat ya berlama-lama di tempat keramaian, itu bisa mengundang hadirnya jin dalam tubuh seseorang. Terkunci. Ternyata jin yang berada dalam jiwa Yuni mencoba mengungkapkan isi hatinya. Hah? Buaya. Semuanya. Jadi buaya itu pimpinan kamu. Dari mana buaya itu? Hah? Dari mana? Kuala Pungkur.
Lalu Ustadz mendakwahi jin tersebut. Bahwa telah sampai kebenaran kepada kalian, ya, kebenaran yang datang dari langit. Al-Haq, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, kalamullah. Ayo, bareng-bareng tobat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai membaca 2 kalimat syahadat, mereka pun lemas tak berdaya. Tidak ada ilah selain Allah, Tuhan selain Allah. Ya Allah, terimalah taubat saudari-saudari kami. Alhamdulillah, mereka sadar secara berbarengan. Sekarang mereka benar-benar terlepas dari tipu daya bangsa jin. Semua penyakit ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam, kita tidak mengetahui hakikatnya, tapi ada satu jin yang mengaku bahwa dia adalah pemimpin kaum atau pemimpin dari jin yang mengganggu saudari Yuni ini. Dia menerima kebenaran dakwah yang kita sampaikan, dia mau masuk Islam dan dia keluar dengan memberikan pesan jangan melakukan kesyirikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa ruqyah bukan hanya sekedar ancaman-ancaman, tetapi juga mendakwahi bangsa jin. Karena bangsa jin ini adalah makhluk mukallaf, makhluk yang dibebankan ibadah di atas pundaknya, sama seperti kita. Dia butuh didakwahi, diingatkan, dan ketika nasihat kebenaran ini sampai kepadanya, kalau dia menerima kebenaran tersebut, dia akan masuk Islam. Sebenarnya gangguan jin ini menguat karena memang Mbak Yuni bersama saudara-saudaranya ini di hatinya dicekam oleh rasa ketakutan. Hilangkan rasa takut itu dan persembahkan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelas perbaiki ibadahnya. Yang ketiga, tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Insya Allah jin itu lemah. Ya, gangguan syaitan itu lemah. Tidak ada gangguan syaitan yang kuat. Apabila gangguan syaitan menguat, sesungguhnya kita yang sedang lemah. Pemirsa Ruqyah, ada salah satu jenis gangguan jin yang kita kenal dengan istilah jin nasab, yaitu jin yang diwariskan oleh para leluhur kepada anak keturunannya. Padahal dia tidak pernah mengamalkan sesuatu, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mengisi tubuhnya dengan isian-isian, tapi dia memiliki kemampuan seperti paranormal. Nah, ini gangguan jin nasab. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk memutuskan ikatan jin nasab ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah melakukan ikrar pemutus yang kita baca dengan zahar, diucapkan secara verbal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari ikatan perjanjian jin leluhur. Cukup bagiku perlindungan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jin adalah makhluk yang cukup setia ketika memiliki perjanjian dengan seseorang. Dengan ucapan itu, maka perjanjian itu terputus. Setelah itu, setelah kita membaca ikrar pemutus, yang harus kita lakukan adalah menghentikan seluruh ritual atau melepaskan seluruh benda-benda pusaka yang mungkin diwariskan oleh para leluhurnya. Yang ketiga, perbaiki ibadahnya. Istiqomahlah di dalam ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Insya Allah, apabila ketiga hal itu kita lakukan, maka gangguan jin nasab atau jin warisan leluhur yang ada dalam tubuh seseorang dengan mudah bisa dilepaskan. Semoga bermanfaat. Itu kamu baru dibacain tahu udah panas. Apalagi nanti di akhirat seperti apa panasnya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksud Pemirsa Ruqyah, Ria Uswatun Hasanah langsung berontak ketika mendengar ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Ustadz Zunaidi. Ustadz pun terus mendakwahi jin agar mau hengkang dari raga Ria.
berikutnya. Yuk. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kami doain ya. Kami doain. Siap. Agar jin yang berada di dalam tubuh Ria keluar dan bertobat, Ustadz Zunaidi kemudian membuat air ruqyah. Namun, wanita yang tinggal di daerah Semplak, Sukamaju ini semakin tak terkendali. Ria pun mencoba meluapkan amarahnya kepada siapapun yang berada di dekatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Min anfusil jinni wal a'yuni. Iya, buka matanya ya. Belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman makhluk gaib, keesokan harinya kami melanjutkan terapi ruqyah. Kali ini, Ria mengajak anggota keluarganya. Terapi ruqyah belum dimulai, salah seorang anggota keluarganya, yakni Dina, langsung menunjukkan reaksinya. Tak hanya Dina, seluruh anggota keluarga Ria yang ikut dalam terapi ruqyah ikut tersengat kekuatan gaib. Ustadz Zunaidi terus melantunkan doa-doa ruqyah untuk mengusir jin yang berada di dalam tubuh mereka. Walaupun nampak sudah kesakitan, namun jin tersebut masih saja membandel dan memilih bertahan dalam tubuh mereka. Dina mulai merasakan mual, sedangkan Ria masih diselimuti aura gaib. Tak berselang lama, jin kembali menghinggapi tubuh mereka. Puasa jangan emosi, jangan emosi, baca bismillah. Jangan emosi. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika tawakkaltu subhana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahi.
Melihat jin terus keluar masuk, Ustadz Zunaidi mengambil keputusan meruqyah Iti, yakni nenek dari Ria yang diduga sebagai pusatnya gangguan gaib. Benar saja, saat terapi ruqyah berlangsung, mereka lagi-lagi bereaksi. Mereka terus menangis sambil berteriak. Ya, enggak berarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, pemirsa Ruqyah, bisa Anda saksikan sekarang Ibu Iti yang diyakini sebagai sumber gangguan di keluarganya ini merasakan sedih yang teramat ya. Ibu Iti tuh ngerasa sedih, namun dia nggak tahu disebabkan karena apa. Ini menangis terus. Saya tanyakan, apakah karena ibu merasa badannya sakit? Enggak, tiba-tiba saya pengen nangis aja. Gitu. Nah, sampai sekarang tuh nggak bisa berhenti. Min kulli syaitani wa hamah min kulli aini lamah. Gangguan jin yang mengganggu keluarga ini adalah indikasi jin asap ya. Jadi sangat mungkin apabila ikatan perjanjian itu tidak dilepas, dia akan terus turun-temurun kepada anak cucunya, termasuk ke adik ini yang masih kecil, kasihan kan? Untuk mencegah jin-jin kembali mengganggu keluarga Ria, Ustadz Zunaidi lantas menuntun mereka untuk membaca doa perlindungan dari makhluk gaib, termasuk terhadap Abizar, anak Dina. Abizar yang masih berusia 6 bulan ini juga kerap diganggu makhluk gaib. Tiap malam susah untuk tidur dan selalu rewel. Alhamdulillah, semakin lama keadaan mereka berangsur membaik. Karena dampaknya nyata. Dan hari ini saya diruqyah lagi, rasanya semua beban tuh udah nggak ada gitu, dan rasa bersyukur pokoknya dari ya dan tilah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.